Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim ala Nabi Muhammad wa ala ali Muhammad. Untuk siang ini kita pembahasan di video yang kedua ya. Kemudian saya akan buka kuis untuk hari ini. Kuisnya dibuka hari ini sampai besok jam 11 malam. Jika ada yang mau ditanyakan nanti silahkan ditanya langsung atau bisa via WhatsApp saja. Oke, untuk materinya sesuai dengan yang sudah saya kasih ya. Kita ambil di video YouTube Three Blue One Brown. Ini salah satu channel yang memberikan materi aljabar linear yang sesuai dengan kebutuhan anak RPL. Dalam artian kita konsep basic aljabar linear nanti yang mana perspektifnya itu dilihat dari computer science. Kita lihat sama-sama videonya. Oke ya, bisa lihat semua layarnya, videonya ya. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, ini video kedua. Yang video kedua. Sebentar. Suara apanya terdengar nih? Suara videonya. Kurang, Pak. Suaranya kecil, Pak. Kedengaran, Pak. Ya, suara saya. Oke, ini terkait mata kuliah kita itu pembahasannya vektor ya. Vektor kalau dulu kita sekolah itu fisika. Nah, kalau di kuliah ini vektor itu kita ambil perspektifnya di computer science. Computer science, ingat vektor itu adalah list bilangan. Nah, jika kita ngoding, itu yang memenuhi sifat vektor. Vektor itu kalau di matematika kan dia memenuhi sifat penjumlahan sesama vektor dan sifat perkalian vektor dengan skalar. Kalau kita ngoding yang memenuhi sifat itu adalah array. Nah, array yang kalau kita ngoding itu memenuhi sifat-sifat vektor dan konsep-konsepnya itu dibahas di sini di mata kuliah kita aljabar linear. Dalam artian konsep-konsep yang akan kita pelajari di mata kuliah aljabar linear ini itu ketika kita ngoding itu dapat kita terapkan. Terkhusus dia ketika kita berhadapan dengan array. Yang mana array ini akan kita dapati ketika kita salah satunya ketika kita menggunakan apa ya? Pengolahan data. Ada data di database kemudian kita panggil dia sebagai array. Nah, array itu yang memenuhi sifat-sifat sebagai vektor. Di sini ada beberapa istilah yang akan kita pahami. Pertama, linear kombinasi. Linear kombinasi itu adalah, ini saya cepat-cepatkan ya. Ini contohnya. Linear kombinasi itu dia terkait sama suatu vektor basis. Vektor basis ini contoh basis, kita tetapkan suatu basis I sama J, yang mana ini suatu vektor, vektornya itu adalah, kalau kita tulis, vektor I itu kan dia 1, 0 ya. 1, 0. 1, 0 itu maksudnya ini vektor 1, 0. X-nya 1, Y-nya 0. Nah, kalau yang J itu 0, 1.
Jadi ada dua buah vektor, I sama J. Dan ini kita tetapkan dia sebagai vektor basis misalkan. Nah, vektor basis ini maksudnya itu ketika kita dapat menuliskan vektor-vektor lain. Ini vektor lain, misalkan ini ada vektor lain. Ini ada vektor lain. Kemudian kita ada ganti warna lain. Kita ada vektor yang lain. Kemudian kita ada vektor yang lain. Lihat ya. Nih, kita ada vektor-vektor lain. Vektor lain itu kan kalau kita tuliskan dalam bentuk biasanya. Kalau kita tuliskan, contoh vektor yang ungu ini adalah vektor 1, 2. Nah, ini 1, 2. Ini 1, 2. Vektor 1, 2. Kemudian vektor yang kuning ini adalah vektor 1, 2, 3, 4, 5. Min 5, 1 ya. Ini vektornya adalah min 5, 1. 5, 1. Vektor min 5, 1. Ini saya pakai touchpad itu jadi agak slow. Ini min 5, 1. Kemudian yang merah di bawah ini ada min 2, min 2. X-nya min 2, Y-nya min 2. Oke, ini X-nya min 2, Y-nya min 2. Penulisan vektor kalau di mata kuliah ini kita buat seperti ini ya. Kalau yang ini ada 1, min 3. Nah, ini 1, min 3. Oke, ini vektor. Ini vektor yang saya gambarkan di layar ini ya. Kemudian kita ada vektor basis. Ini vektor basis. Nah, dinamakan vektor basis itu ketika pada vektor-vektor yang ada di ruangan yang sama. Vektor yang berada di ruangan yang sama itu dapat ditulis dalam bentuk kombinasi linear vektor basis. Kombinasi linear itu ketika kita tuliskan suatu vektor itu dalam bentuk perkalian vektor dengan skalar, itu kita jumlahkan dengan perkalian vektor dengan skalar yang lain. Ini ya. Oke, ini kita namakan kombinasi linear. Kombinasi linear itu ketika kita ini sifat vektor, ingat sifat vektor itu vektor dapat dikalikan dengan skalar dan dijumlahkan dengan sesama vektor. Nah, ketika kita kombinasikan yang tadi itu kita namakan sebagai kombinasi linear. Linear di sini maksudnya kalau kita pahami linear kita sekolah garis lurus gitu ya. Linear itu garis lurus, atau kalau kita lihat di sini ciri khas linear itu adalah variabelnya atau vektornya. Variabel atau vektornya itu pangkat 1. Itu kita namakan linear. Ketika dia pangkat 1 itu linear. Contoh ketika kita belajar persamaan, kalau variabelnya dikasih pangkat itu sudah tidak linear lagi. Nah, itu linear ya. Linear itu dia ketika kita transformasikan nanti dia tetap lurus ya. Itu linear. Oke, nah vektor basis selama vektor-vektor lain itu berada di ruangan yang sama dengan vektor basis, maka dia dapat kita tulis dalam bentuk kombinasi linear vektor basisnya. Yang ini contoh, kalau kita buat dalam bentuk vektor basis, maka dia adalah 1i ditambah 2j. Itu ya. Tambah 2j. Kalau yang hijau ini berarti dia ketika kita buat apa? Dalam bentuk kombinasi linearnya ini adalah 1i. Oh, ini i ya. Berarti ini i, yang j ini j, ini j.
Kalau yang kuning ini, kalau kita buat, dia menjadi min 5i, min 5i ditambah J. Oke, ditambah J. Dan begitu seterusnya. Nah, yang ini kita namakan kombinasi linear. Jadi semua vektor yang dapat yang berada di ruangan yang sama dengan basisnya, itu dapat kita tulis dalam bentuk kombinasi linear basisnya tersebut. Nah, ini kita namakan linear combination ya, atau kombinasi linear. Dan yang ini menjadi basis vektornya atau vektor basisnya. Semua vektor yang dapat kita buat di ruangan ini dalam bentuk kombinasi linear tadi, itu kita namakan span ini, atau rentangan ya. Bahasa lainnya rentangan, atau spanning ya, span ya, rentangan, rentangan tangan, span. Oke, sampai di situ dulu ada yang mau ditanyakan, silahkan. Lanjut. Apakah bisa dipahami? Silahkan tulis di kolom komentar. Bisa stop. Oke, silakan jika ada yang mau ditanyakan, atau jika untuk yang ini, untuk vektor yang saya lingkari ini, tuliskan bentuk kombinasi linearnya IJ pada kolom komentar, silakan. Silakan tulis di kolom komentar untuk kombinasi linear yang kuning ini apa. Saya tunggu. Menandakan hadir ya. Oh, 7. Oke, sekali lagi menandakan kalian hadir di chat ini. Tuliskan di kolom chat di sini ya. Kombinasi linear untuk yang ini bentuknya seperti apa? Tuliskan di kolom chat. Silakan. Apakah suara saya masih bisa didengar ini? Halo, halo. Halo. Iya, Pak. Nah, silakan tulis di kolom chat. Di kolom chat apa yang saya minta barusan. Tulis di kolom chat bentuk kombinasi linear untuk yang ini apa? Bukan masih, Pak. Bukan masih, Pak. Tulis di kolom chat yang ini. Contoh, kalau yang ini min 51, kombinasi linearnya min 5i tambah J gitu ya. Kalau yang ini 1 min 3 gimana? Monggo. Oke, Aulia Randu sudah menjawab. Terima kasih. Yang lain ditunggu dulu. Menandakan masih mengikuti kehidupan. Oke, file sudah. Apa itu? Ini jawabannya macam-macam ya penulisannya ya. Ini ternyata tidak seragam jawabannya. Kita lihat dulu siapa yang lebih tepat ini. Huruf apa ini? Pakai HP buat ini ya.
Oke, ternyata jawabannya macam-macam ya. Ini cukup di luar ekspektasi juga ya. Ya pasti kan nanti kalau seandainya ada kuis atau ada latihan untuk penulisan I sama J-nya pasti kan sesuai dengan soal ya. Kalau I-nya I kecil, pasti kan ketika nulis jawaban juga I kecil. Karena kalau kita sudah masuk ke dunia ngoding, variabel itu kapital itu sensitif. A kecil sama A besar nanti dianggap beda. Kemudian di sini ada yang nulis satu ya, satu I. Nah, satu ini sebenarnya satu itu nggak perlu ditulis pun nggak apa-apa. Dia tulis I saja. Kalau satu nggak perlu ditulis karena satu itu dia satu adalah identitas pada perkalian. Identitas pada perkalian itu kita nggak perlu tulis lah. Oke, pada dasar sudah apa ya? Terima kasih banyak. Kita lanjut dulu. Kita lanjut dulu. Kita lanjut dulu. Kita delete yang ini. Kita lanjut. Oke, kita lanjutkan ya. Itu basis. Kemudian di sini yang menjadi isunya itu adalah ketika tadi basisnya adalah I sama J. Apakah bisa kita ubah basisnya menjadi basis yang lain, Pak? Nah, ternyata bisa ya. Kalau selama dia tetap berada di ruangan yang sama, di tempat yang sama, yang tadi basis awalnya adalah IJ, I sama J, basis awalnya tadi I sama J, kita ada sebentar. Kita ada yang awalnya kita ada vektor I, di sini ada I, kemudian kita ada J yang ke atas. Ini vektor basis kita yang awal. Nah, vektor basis itu tidak fix itu saja gitu. Kita dapat juga membuat vektor lain sebagai basisnya gitu. Misalkan vektor V sama vektor W ini. Misalkan kita ada vektor V sama vektor W. Nah, vektor V sama W ini bisa kita jadikan sebagai basis baru. Analoginya seperti inilah, analoginya seperti ini. Kalau misalkan kita ada tinggi badan gitu ya, misalkan kita ada mau buat tinggi badan. Di sini ada mahasiswa A, kemudian kita ada mahasiswa B, ada mahasiswa C, kemudian ada mahasiswa D, ada mahasiswa yang selanjutnya. Oke, ini sebuah analogi ya, ini analogi. Kalau kita buat misalkan tinggi badan, misalkan kita buat analoginya ini tinggi badan, maka tinggi badan yang pertama ini kita anggap di satu, ini satu, ini 1,5, 1,5 ya, susah dari saya, 1,5, ini 0,5, atau ini 10 lah, nggak sampai koma. Anggap nih 10, oke, anggap nih 10, kemudian yang ini ada 15, oh, hang. Oh, ini misalkan dia adalah 15, kemudian yang ini kita ada 5, kemudian ini kita ada 20, ini kemudian ada 15.
Contoh ya, ini contoh. Oke, ini 15. Oke, ini contoh. Misalkan kita ada objek ini. Satu tingginya 10, 15, 5, 20, 15. Yang angka-angka di atas ini kan kita ambil basisnya yang bawah ini. Basis kita yang kita ambil adalah lantai yang 0 ini. Ini basisnya kita ambil. Maka nilai 10. Sekarang kita ambil basis baru. Misalkan basis barunya adalah basis baru yang kita ambil adalah di sini. Misalkan ya nih, di sini kita ambil sebagai basis barunya. Kita ambil suatu basis baru di sini misalkan. Oke, ini basis baru kita. Nah, ketika basisnya baru, maka nilainya akan menyesuaikan dengan basis tadi, basis kita tadi. Yang di sini awalnya 15, ketika basisnya basis baru, maka dia menjadi 0 ya. Menjadi 0. Kita itu warna. Yang ini jadi 0. Ketika basisnya baru, ini jadi 0. Oke, sekarang basisnya ini. Yang 20 ini maka menjadi berapa? 20 ini menjadi 5, Pak. 5 gitu ya. Nah, gampang kan gitu. Ya, ini menjadi. Lima. Oh, yang 5. 10? Yang 10? Min Min 5. Min 5 ya. Min 5. Min 5, Pak. Oke, min 10. Hmm. Oke, Min 10, Pak. ini contoh ketika kita merubah basis pada suatu kondisi yang hanya satu dimensi ini aja. Nah, hal yang sama itu dapat kita lakukan pada vektor yang dua dimensi seperti ini. Basisnya kita ganti menjadi V sama W. Nah, itu basis vektor basis. Kita tidak tahu kapan akan kita gunakan ya. Misalkan nih kita dapat data banyak dan ternyata kita perlu untuk menyesuaikan datanya. Nah, kita punya konsep ternyata vektornya itu bisa kita ubah basisnya. Ingat ya, bahwa basis vektor itu tidak fix itu saja. Kita dapat merubah vektor basis sesuai dengan kebutuhan. Oke, saya lanjutkan dulu. Sopon. Kita next. Ini dari vektor basis ini dapat kita buat vektor-vektor yang ada di ruangan yang sama dengan IJ tadi ya. Namun penulisannya dalam bentuk V tambah W. Kombinasi linear V tambah W. Tapi penjelasan detail tentang merubah basis nanti kita bahas di video selanjutnya ya. Enggak di sini. Mudah-mudahan di kelas lah. Kemudian itu yang penting ya, nah, span atau rentangan tadi sudah saya jelaskan. Dia adalah semua vektor yang dapat dihasilkan dari kombinasi linear. Itu rentangan. Jadi semua vektor yang dapat kita buat menggunakan kombinasi linear ini itu kita namakan rentangannya. Jangkauannya ya, jangkauannya. Rentangan itu kan rentangan tangan, jangkauan tangan kita itu. Luas yang bisa kita sentuh pakai tangan kita itu sebatas rentangan kita itu. Lebih ke sana itu nggak bisa kita sentuh lagi ya, itu rentangan. Ini ada vektor versus point. Ini silakan lihat di videonya ya. Saya untuk materinya penjelasannya itu dulu. Selanjutnya silakan nanti di next lihat di videonya. Untuk selanjutnya kita mau lihat sedikit tentang kuis selanjutnya. Oke, kuis selanjutnya. Tapi sebelum bahas ini saya izin ke toilet sebentar. Habis.
Oke, kita lanjutkan. Ini mau saya tunjukin untuk kuis selanjutnya ya. Untuk kuis selanjutnya. Oke, kuis selanjutnya waktu 9 menit. Itu ada 3 kali percobaan. Soalnya ada 18. Ini contoh soalnya. Kombinasi linear vektor V dan W adalah AV tambah BW. Dengan A dan B adalah skalar. Jika V12 dan W-2 min 4, tandai vektor yang tidak merentang V dan W. Nah, lihat ya. Vektor yang tidak merentang V dan W itu adalah vektor yang tidak dapat kita tulis dalam bentuk kombinasi linear V dan W. Silakan dicek nanti mana yang tidak bisa. Itu yang pertama. Kemudian suatu vektor independen yang rentangannya mencakup seluruh ruang vektor. Pernyataan di atas merupakan definisi dari apa itu? Dari suatu ruang vektor. Tadi sudah disebutkan ya. Suatu set vektor yang linear independen yang rentangannya mencakup seluruh ruang vektor. Itu yang judul video tadi. Salah satu yang disebutkan di judul video ini. Apa? Next. Misalkan ada 3 orang. Andi beratnya sekian, tinggi sekian. Jadi didapati suatu vektor. Vektornya apa? Nah, ini silakan ya. Ini materi yang minggu lalu. Dari sudut pandang matematika, vektor adalah, nah matematika ya, ingat matematika vektor itu apa? Itu selalu saya sebut di kelas. Ada fisika, ada computer science, ada matematika. Kalau fisika, vektor itu yang memiliki nilai dan arah. Kalau di computer science, vektor itu list bilangan-bilangan. Kalau di matematika apa? Gampang. Mudah sekali. Pilih 2 jawaban yang tepat terkait vektor basis. Ini sudah saya jelaskan tadi. Hanya ada istilah linear dependent sama linear independent, silakan dipahami ya. Ini satu kata kunci juga, yang ini tidak saya jelaskan, tolong dipahami maksudnya apa. Linear dependent sama linear independent. Kalau linear dependent itu maksudnya apa, independent itu maksudnya apa. Vektor itu jika ia memenuhi sifat penjumlahan sesama vektor, bukan, nah, ini sudah disebutkan terus nih. Itu nggak perlu dijelaskan lagi. Jika suatu vektor tidak dapat ditulis menggunakan vektor basisnya, ini menandakan apa? Nah, ini terkait dengan vektor yang tidak dapat dituliskan dalam bentuk kombinasi linear vektor basis. Itu menandakan apa? Itu terkait dengan istilah yang tadi saya minta dijelaskan. Kombinasi linear vektor bawah skalar 3 jawabannya tepat. Nah, silakan ya dicek. Ini konsep. Konsep itu pastikan paham konsepnya. Nggak ada hitung-hitung ya di sini. Dari sudut pandang sains komputer, vektor adalah, lihat nih, bisa kita pilih. Dan ini juga selalu disebut di pertemuan di awal ya. Next. Ini ada penjumlahan sesama vektor, hasilnya, kemudian hasilnya itu dikurangkan ya, A kurang B, ya, gampang nih. Dari perspektif matematika, nah itu ya, itu yang saya ulang-ulangi terus untuk quiz kedua ini sama dengan yang di kuis 1 diulang-ulang lagi. Ini silahkan diingat supaya ingat ya, ini supaya ingat. Setiap pasangan bilangan hanya menunjukkan satu dan hanya satu vektor. Tetapi satu vektor dapat diwakilkan dengan pasangan bilangan yang beda-beda. Betul atau salah? Setiap pasangan bilangan hanya menunjukkan satu dan hanya
ada satu vektor, tetapi suatu vektor dapat diwakilkan dengan pasangan bilangan yang berbeda-beda. Nah, itu pahamilah itu maksudnya apa ya. Ingat vektor itu kalau di aljabar itu kan ada garis titik awalnya itu titik 00, titik endingnya itu yang menjadi nama vektor kita ya. Misalkan kita ada vektor yang tadi itu misalkan 1, 2. Nah, 1, 2 ini vektornya itu ya ada vektor X-nya 1, Y-nya 2. Kalau kita buat garisnya seperti ini. Itu konsepnya seperti itu ya. Kalau ada vektor yang garisnya seperti ini, angkanya itu 1, 2 list bilangannya. Silakan dilanjutkan. Baterai habis. Kemudian pada vektor basis I dan J, misalkan basis J kita ganti dengan JG. Nah, ini vektor basisnya kita ganti. Yang ini coba digambarkan ya untuk memahami soal yang ini. Coba digambarkan. Kita ada vektor I sama vektor J. Yang awalnya itu sebagai basisnya vektor IJ. Kemudian kita ganti vektor basisnya itu jadi yang J-nya jadi 02. Jadi ke atas sedikit. Yang awalnya di bawah sini vektor basisnya diganti. Yang awalnya IJ seperti ini ya, kotak-kotak seperti ini. Kemudian vektor basisnya diganti sama 02. Vektor A ini yang 22 itu yang di sini ya. Vektor 22 itu vektor 22 di sini. Ini kalau dia berdasarkan IJ. Ini 22 itu. Kalau menggunakan I sama JG ini apa jadinya? Nah, itu coba digambarkan nanti. Kalau nggak paham, tanya sama kawan yang paham. X. Dari sudut pandang fisika, ini fisika juga sudah dijelaskan ya. Kita next saja. Suatu sistem koordinat XY yang memiliki vektor basis IJ maka yang tidak tepat. Silakan dipilih ini konsep. Vektor I sejajar dengan XY. Oh, ini konsep nih, gampang nih. Setiap bagian pada aljabar linear akan banyak menggunakan operasi. Oke, nih operasi ini sesuai dengan definisi yang matematika ya. Span atau rentangan dari vektor V, W, dan seterusnya. Tandai vektor yang termasuk dalam rentangan VW. Silakan ditandai. Yang terakhir. Bilangan bulat terkecil yang lebih besar dari A adalah. Oke, ini silakan dijawab ya. Coba dipahami bilangan bulat terkecil yang lebih besar dari A. Apakah dia? Oke, dan itu untuk hari ini. Nanti videonya akan saya share ke WhatsApp lah ya. Sebelum saya sudahi, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Pak, izin bertanya, Pak. Yo. Kuisnya dibuka sampai kapan ya, Pak? Sampai besok. Ternyata tidak. Sampai besok. Besok jam 11 malam. Oke, terima kasih, Pak. Oke, yang lain silakan. Ada yang mau ditanyakan? Pak, izin bertanya, Pak.